Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Apa kabarnya para bos, Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang ketiga di malam Jumat ini. Semuanya sehat insyaallah dan seluruh aktivitas ibadah kita insyaallah sudah tertunaikan pada malam hari ini. Baik para bos, untuk menghemat waktu, sesi ketiga hari ini kita akan lanjut terkait materi sesi sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan tools Hijrah Business School yang berupa bentuk bangunan, dan pada kesempatan ini kita akan coba mengkolaborasikan value spiritual dengan tools bisnis, sehingga terciptakanlah sebuah konsep yang dinamakan personal foundation. Di tools bisnis pekan lalu kita telah bahas bahwa basic atau landasan yang menjadi penopang dari struktur bangunan bisnis kita adalah, yang tidak kalah penting adalah dua hal. Yang pertama adalah business foundation dan yang kedua adalah personal foundation. Nah, malam ini kita akan coba kupas tuntas tentang personal foundation. Personal foundation dalam Hijrah Business School dia merupakan sebuah value atau sebuah konsep yang sangat penting karena dia mendasari seluruh aktivitas bisnis seorang pengusaha muslim. Apa sih personal foundation itu? Personal foundation itu kemarin kita sempat singgung bahwa personal foundation itu bagaimana seorang pengusaha itu memiliki sebuah belief yang benar, ya kan? Keyakinannya benar, kepercayaannya benar. Kita semua sepakat kita memiliki sebuah keyakinan yang mohon maaf, kita semua memiliki keyakinan. Tapi problemnya adalah apakah keyakinan kita sudah optimal atau belum? Sepakat ya? Jadi kita semua memiliki keyakinan, tapi problemnya, pertanyaannya adalah apakah keyakinan kita sudah optimal atau belum? Nah, dalam personal foundation, ketika seseorang ingin memulai bisnis, maka yang paling utama yang menjadi sebuah pondasi yang paling penting adalah bagaimana kita memiliki keyakinan yang kuat. Nah, keyakinan yang kuat dalam konsep Hijrah Business School ini mengadopsi sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi innamal amalu binniyat, ya kan, dan seterusnya, bahwa konsep dari sebuah amal itu adalah terkait dengan niat. Nah, niat itu dimiliki oleh semua orang dalam hal apapun juga, termasuk dalam hal bisnis. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dalam personal foundation ini kita memiliki mindset spiritual bisnis manajemen langit yang benar. Ada dua hal yang kita bahas dalam konsep mindset spiritual bisnis manajemen langit. Yang pertama adalah kita harus ciptakan visi akhirat kita, atau kita ciptakan visi akhiratmu. Yang kedua, selanjutnya kita harus siapkan bahan bakar bisnismu, atau kita harus siapkan bahan bakar bisnis kita. Nah, bicara tentang niat, maka dalam hal apapun bentuk bisnis itu, kita selalu bicara tentang visi. Bapak Ibu punya visi hidup, punya visi dalam bisnis, tapi ada sebuah pertanyaan besar. Ketika visi itu diimplementasikan dalam sebuah bisnis, ada sebuah pertanyaan besar yang tolong Bapak Ibu bisa jawab masing-masing pertanyaan ini, dan ini memberikan sebuah pencerahan nantinya di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, bisnis niatnya untuk apa Bapak Ibu? Bapak dan Ibu ingin menjadi seorang pengusaha itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya hanya sekedar dunia, Allah akan kasih dunia. Makanya di sini ada istilah namanya visi akhirat. Hampir rata-rata sebagian besar kita membuat visi itu hanya visi yang bersifat dunia. Pak, visinya apa sih di bisnisnya? Oh iya, saya ingin menjadi bisnis jasa terkemuka di dunia. Sekali lagi dunia. Atau Pak, bisnis kulinernya punya visi apa?
ingin menjadi makanan terlezat. Artinya yang dia sampaikan, visi yang dia ungkapkan adalah visi-visi yang bersifat keduniaan. Artinya ketika visi itu sudah tercapai, maka semangat itu akan berkurang. Maka ketika kita ingin menciptakan sebuah visi akhirat, maka ciptakan visi itu atau niat itu bukan sekedar niat yang sifatnya duniawi. Kita semua ketika ingin berbisnis atau ingin menjadi seorang pengusaha, rata-rata niatnya untuk apa? Hampir sebagian besar ngomong begini, ya saya ingin berbisnis agar saya bisa membahagiakan keluarga saya. Ya, saya ingin berbisnis agar saya bisa memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan saya. Artinya ketika kita bicara masalah niat selalu identik dengan egois. Tentang saya, tentang keluarga, tentang di sekitarnya. Maka ketika dalam doa pun kadang-kadang dibawa juga nih. Kadang-kadang kita nggak sadar doa kita egois. Contoh, ya Allah berikanlah saya rezeki. Lagi-lagi saya. Paling tinggi, ya Allah berikanlah keluarga saya rezeki, tentang keluarganya. Pernah nggak kita berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang besar, yang melimpah, yang berkah agar saya bisa membantu seluruh kehidupan kaum muslimin di negeri ini. Itu adalah visi akhirat. Jadi visi akhirat itu adalah niatnya gini Pak, mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita punya niat yang salah, tadi niatnya itu hanya sekedar dunia, maka pastilah cara kita yang kita gunakan pun akan keliru. Ketika niatnya salah, caranya pasti akan keliru. Dan ketika caranya keliru, maka hasilnya pun akan salah. Kalau hasilnya salah, buat apa kita capek-capek menjadi seorang pengusaha kalau ujung-ujungnya keliru dan salah, Pak? Itu sama saja buang-buang kesempatan kita untuk hidup. Maksud saya adalah, kalau Bapak ingin menjadi seorang pengusaha, maka yakinilah bahwa pengusaha itu sebagai wasilah sarana Bapak untuk masuk surga. Maka visi akhirat itu adalah, terjemahan sederhananya adalah gini. Apa sih yang kita wariskan saat kita meninggal untuk umat? Dia sifatnya jangka panjang Bapak Ibu. Contoh, ada salah satu sahabat hijrah yang dia punya usaha usahanya itu ketopraknya buka kedai. Nah, dia punya visi akhirat Bapak Ibu. Visi akhirat dia bukan sekedar bicara dunia. Dia punya visi akhirat gini. Ingin mendirikan panti asuhan berbasis entrepreneur gratis untuk duafa. Panti asuhan berbasis entrepreneur gratis untuk duafa. Pertanyaan berikutnya, apa ia mungkin dia lakukan? Kalau kita melihat saat ini, tentu tidak akan mungkin. Tetapi kalau kita lihat yang masa yang akan datang, jangka yang akan datang atau jangka panjang yang akan datang, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Itulah visi akhirat. Niat yang dia ucapkan akan berimplikasi langsung terhadap apa yang dia dapatkan di akhirat. Itu namanya visi akhirat. Nah, agar visi akhirat ini terus bergelora, terus dinamis, terus terpatri dalam hatinya, maka kita harus dukung dengan yang namanya bahan bakar bisnis Bapak Ibu. Visi kita terlalu tinggi, maka kita butuh sebuah motivasi yang terus membakar visi kita. Bahan bakar itu apa? Sesuatu yang membakar niat kita agar terus bersemangat, maka kita butuh bahan bakar. Nah, bahan bakar itu dalam bisnis itu adalah dia sifatnya jangka pendek. Bentuk amal soleh dalam jangka pendek yang sangat mungkin kita lakukan saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Contoh, bahan bakar itu adalah gini. Dia punya visi, tadi tukang ketoprak itu punya visi ingin mendirikan panti asuhan berbasis entrepreneur gratis untuk duafa. Jangka panjang. Tapi untuk terus menjaga semangat motivasinya untuk mencapai visi akhiratnya, dia butuh sebuah bahan bakar. Bahan bakarnya itu adalah setiap hari Jumat
dia berikan makanan ketoprak gratis untuk yang datang ke kedainya. Atau yang kedua, setiap dia buka cabang baru, dia akan membayarkan listrik gratis untuk 10 masjid. Itu adalah bahan bakar dia untuk menyemangati dia. Ini adalah bahan bakar dia, Bapak Ibu. Bahan bakar seorang pemilik kedai ketoprak. Ada pertanyaan berikut begini. Ketika seorang pebisnis atau contohnya adalah seorang pedagang ketoprak, ketika bisnisnya mengalami penurunan omset, maka sewajarnya sebagai seorang manusia pasti mengalami kekecewaan. Tapi kekecewaannya bukan karena penurunan omset atau usahanya menurun, bukan Bapak Ibu. Tapi kekecewaannya itu karena si pedagang ketoprak tidak mampu lagi memberikan pembayaran listrik gratis untuk masjid. Dia merasa tidak lagi mampu memberikan makanan gratis untuk yang datang ke kedainya setiap hari Jumat. Itu dia menyesal. Jadi penyesalannya bukan karena omsetnya berkurang, tapi penyesalannya karena dia tidak bisa berbuat baik lagi, Bapak Ibu. Itulah yang namanya visi akhirat dan api bisnis. Nanti Bapak Ibu bisa berlatih, ada tugas bahagia. Bapak Ibu bisa menciptakan visi akhirat dan api bisnis Bapak Ibu masing-masing. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjut kembali pertemuan berikutnya di malam ini untuk sesi yang kedua. Terima kasih.